tersebut menunjukkan kebangkitan berkat ekspedisi dan eksplorasi di sebagian besar dunia. Seorang pria yang benar-benar berhasil menemukan dan mencoba tersebut ialah John, seorang pengacara paten di Australia, mengajukan permohonan paten untuk perangkat fasilitasi transportasi melingkar pada tahun 2001, tepat setelah Australia memperkenalkan sistem paten baru yang efisien yang dioperasikan tanpa pengawasan oleh pengacara paten terlatih. Penemuannya berhasil dipatenkan, dengan demikian membuktikan maksudnya bahwa lebih banyak pekerjaan yang perlu ke sistem. Lihat dari kalimat pertama otomatis sampai titik ya. Itu dari Tesla sampai mana itu ke sampai titiknya? Sampai California ya. Ternyata kalimat ini kalau lihat polanya hanya berpola apa? Hanyalah kalimat berpola, sama enggak dengan kalimat seperti my mother is doctor? Sama enggak? Kalimat yang panjang seperti ini sama enggak dengan kalimat seperti my father is businessman? Sama enggak? My father is Spiderman. Sama kan? Tesla motor is apa yo? Is automotive atau energy atau storage atau company? Ayo kira-kira tebak. Tesla motor is automotive, atau Tesla motor is energy, atau Tesla motor is storage, atau Tesla motor is company, atau Tesla motor is states ya. Yang mana? Company, betul. Yang menebak company siapa nih? Arvino juga. Halo? Amanda, Pak. Amanda nomor berapa? 6. Nomor? 6, Pak. 6 ya, betul. Kenapa kira-kira? Kamu sudah betul, cuma kira-kira diterangkan aja kalau bisa, kalau enggak ya Pak Sin terangkan. Kenapa kamu menebak Tesla Motor is company? Bukan automotive, bukan energy, bukan storage. Kan sama dengan, karena apa? Karena muncul terakhir. Jangan lupa ya, karena ada an menunjukkan benda, ya, a book, an error misalnya. Ya, an ant, sebuah semut, seekor semut. An umbrella. Nah, di sini bukan an umbrella, tapi an karena ada ya, jadi an automotive. Tapi sebenarnya a company. Ya, sebenarnya a company. Kenapa an? Karena muncul vowel automotive. Jadi sama dengan umbrella, seperti benda. Cuma di sini company menunjukkan benda, maka kata terakhir itulah yang kamu ambil. Kemudian, kenapa company juga bukan states? Padahal the states kan ada toh, the book, the man, the boy, the states. Kenapa bukan states? Karena ada from, lihat. Maka sebelum from itulah yang menjadi inti. Sesudah from itu hanya sebuah keterangan saja, ya. He is a teacher from Jakarta, kan gitu toh. Berarti kan he is a teacher. He is a very good teacher from Jakarta, kan gitu toh. Berarti bukan Jakartanya, ya. Atau he is a good teacher from a small town, ya, ya, in Central Java. Berarti kan teachernya, ya, atau company-nya. Kemudian sekarang tentang founded-nya, ya. Kalau kamu lihat ada kata is based di situ, itulah kalimat pasif. Ya, seperti hanya pada teks klinik yang pernah kau dapatkan, yaitu is equipped. The clinic is equipped with, ya. Klinik dilengkapi. The room is cleaned. Ruangan itu dibersihkan, ya. The book is written. Ditulis. Sekarang founded kok tanpa to be. Padahal is written tadi ditulis ada is.
is cleaned ada is, ya. Ya, ada to be-nya, atau misalnya the book has been written, buku itu telah ditulis, ada to be yang berupa present perfect. Sementara pada founded tidak ada, maka itu hanya menerangkan united, hanya menerangkan kata benda sebelumnya, ya. Yaitu company bukan state, ya. Company karena ditemukan berarti yang ditemukan, berarti perusahaan, ya, atau apa? Ya gitu ya, yang didirikan bukan ditemukan, ya, perusahaan yang didirikan, karena found bisa berarti menemukan, dari kata find, ya, bisa mendirikan, ya, jangan lupa berarti yang di, itu teori, tolong nanti dipahami. Ketika ada kata verb 3 tetapi tidak didahului dengan to be, maka kamu cukup artikan yang di, itu karena biasanya hanya menerangkan kata benda sebelumnya. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi paling nggak 3 hal dari sisi pola kalimat yang mungkin bisa kamu temukan pada soal misalnya, atau soal TOEFL dan sebagainya. Lihat salah satunya, lihat dulu pola kalimatnya. Kalimat sepanjang ini yaitu Tesla Motor sampai California, itu sebenarnya kalimat itu hanya berdasar pola kalimat subject to be, ya. Ada 2 kalimat di sini. Sebetulnya ada 2 kalimat, yaitu Tesla Motor, ya, is company, artinya Tesla Motor adalah perusahaan. Kalimat kedua, Tesla Motor is based, ya, yaitu di apa? Kamu artikan tadi apa, Rafid? Kamu artikan apa tadi? Apa, Pak? Kamu artikan apa tadi? Is based di situ? Arvino? Apa? Space. Iya. Tesla Motor di atau ber apa? Is based, kamu artikan apa? Yang mana, Pak? Yang terakhir, kali alinea pertama. Alinea pertama, kemudian terakhir is based gitu. Oh, berbasis. Iya gitu ya. Itu sebenarnya seperti kalimat pasif. Berbasis atau di, ya. Di base. Ya. Oke ya. Jadi itu 2 kalimat sebenarnya. Tesla Motor is automotive. Kalimat kedua, Tesla Motor is based. Ya. Gitu ya. Ya, bisa juga akhiran ed kadang-kadang seperti kata sifat. Is interested misalnya. Ya. Is frightened, ya, takut misalnya. Bisa juga kadang-kadang berupa pasif, ya. Oke. Terima kasih. Dari kata the oldest wooden wheel, ya, yang kau baca dalam terjemahan, urutannya dijawab ya. Anda yang lain juga boleh menjawab. Oldest dulu, atau wooden dulu, atau wheel dulu. Halo, silakan dijawab. Apa jawabannya? Oldest dulu, atau wooden dulu, atau wheel dulu? Ya, kenapa wheel dulu coba? Kira-kira. Karena ada the. Lihat ya. The menunjukkan benda. The book, the pen. Ya, the house, the school, ya, the table. Yang lain misalnya apa? Coba saya bisa beri contohnya. The room, ya. The people, the boy, the man, ya. Ya, the wood misalnya. Maka di sini ada the wheel, begitu maksudnya. Jadi kamu langsung baca the wheel itu dalam mencoba memahami atau menerjemahkan. Jadi the wheel atau the hill mungkin ya. Ya, dengan melihat ada the wheel maka diartikan roda, ya. Ambil kata terakhir, ya. Sehingga diartikan wheel wood gitu ya. Lalu baru oldest. Ya, jadi diurutkan dari belakang.
Ucapannya will atau heal? Coba lihat di kamus. Siapa udah lihat di kamus? Will atau heal? Heal ya. Heal atau will? Coba cek di kamus, tolong. Anda yang lain juga boleh. Ya, udah? Di Google Translate atau di kamus. Sudah lihat? Sudah. Apa? Will atau heal? Will. Will ya, begitu ya. Jadi melihat kata the atau atau semua yang menjadikan atau membuat ciri benda, maka ambil yang terakhir. Will ya, betul. Will ya. Nah, di situ. Jadi langsung the will, the book, the pen, the house ya. Adapun nanti house ada keterangan apa? Berarti sebelumnya. Ya, kebetulan wooden. Dari kata wood kalau menjadi kata sifat tambah an. Ya, kalau yang lain misalnya shelf menjadi kata sifat menjadi shellfish. Ya. Kalau misalnya interest benda menjadi sebagai kata sifat biasanya interesting atau interested. Ya, itu contohnya. Read, write bisa menjadi kata sifat atau ya seperti kata sifat menjadi written book. Printed ya. Misalnya written book atau written story, cerita yang ditulis, atau written test, berarti tes tertulis. Nah, oldest itu juga dari kata old, apalagi ditambah dengan est menunjukkan paling ya. Jadi roda kayu yang paling tua. Nah, have been discovered, lihat kata have been itu sebenarnya sama dengan yang sudah kamu pelajari dalam teks klinik. Ya misalnya the clinic is equipped. Cuma kalau is equipped, is itu to be, equip-nya itu bentuk ketiga. Sedangkan pada have been discovered, itu have been-nya sama dengan to be, cuma to be yang dalam bentuk present perfect. Sehingga have been ya artinya is sama, yaitu to be, cuma bentuknya telah di atau present perfect. Kalau is discovered hanya diartikan di-discovered. Kalau kamu nggak tahu artinya cukup dibaca saja di-discovered. Is discovered, karena ini bentuknya have been, bentuk present perfect ya telah di. Kalau future will be discovered, berarti akan di-discovered. Apa kamu artikan apa di-discovered? Begitu ya. Jadi kalau kamu bacanya begini aja, misalnya will, wooden, yang oldest, gitu saja sudah bagus ya, karena sudah tahu will itu benda. Will, wooden, yang oldest ya telah di-discovered di Slovenia ya. Gitu ya. Oke, thank you.